Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat. Di musim pandemi seperti ini, kita harus rajin-rajin berolahraga, pintar-pintar menjaga kesehatan kita, dan meningkatkan imunitas kita agar terhindar dari wabah yang sedang marak di dunia tercinta ini. Pada kesempatan kali ini, saya Humairah Sagita akan membagikan tips-tips bagaimana menjadi orang yang sukses. Sesungguhnya orang yang sukses itu bukan dia dilahirkan untuk menjadi orang yang sukses, bukan. Terus dia dilahirkan lalu ditetapkan menjadi orang yang sukses, bukan. Melainkan ada beberapa tips atau beberapa usaha atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat ia menjadi orang yang sukses. Jadi tipsnya kali ini akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu orang yang sukses tidak akan merasa puas, tidak akan pernah merasa puas dan terus untuk belajar. Jadi orang yang sukses itu nggak akan merasa puas bukan berarti dia tidak bersyukur ya teman-teman. Tetapi orang yang tidak merasa puas, orang yang sukses yang tidak merasa puas itu adalah orang-orang yang ketika dia mempunyai satu target dan dia berhasil mencapai target itu, maka dia akan mempunyai target selanjutnya sehingga dia mencapai ke suatu puncak. Dan walaupun sampai ke puncak itu, dia nggak akan pernah puas lagi. Dia punya target lagi. Maka dari itu saya tanyakan kepada teman-teman semuanya, apa yang sudah teman-teman capai hingga sekarang ini? Dan apa target selanjutnya? Teman-teman harus bisa memanage atau menjadwal target-target yang harus teman-teman capai pada tahun ini, pada tahun yang akan datang. Harus punya gambaran yang sekiranya memotivasi kita untuk menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, dia nggak akan pernah berhenti untuk belajar, teman-teman. Jadi ketika dia mendapatkan suatu ilmu, maka dia tidak akan pernah puas. Dia ingin mencari ilmu yang lain. Dia tuh seperti haus akan ilmu. Itulah orang yang sukses, teman-teman. Pertanyaannya, apakah kita pada saat ini sudah ada perasaan kayak gitu? Sudah ada perasaan merasa haus akan ilmu? Mungkin dari sebagian teman-teman sudah ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Berarti teman-teman sudah permulaan untuk menjadi orang yang sukses. Selanjutnya teman-teman, tips yang kedua adalah orang yang sukses itu tidak terpaku pada uang. Jika kita menilai kesuksesan itu terdiri pada uang itu, maka seorang pengemis itu akan lebih sukses ketimbang seorang manajer. Pada akhir-akhir ini banyak sekali info bahwa seorang pengemis itu dia pencapaiannya bisa 1 juta satu hari. Jika dikalikan dengan 1 bulan atau 30 hari, maka penghasilan seorang pengemis dalam 1 bulannya adalah 30 juta. Coba kita beralih kepada seorang manajer. Seorang manajer ini bisa mencapai 16-20 juta. Kalau terpaku pada uang, kita menilai kesuksesan itu terpaku pada uang, maka seorang pengemis lebih sukses dong daripada seorang manajer. Maka dari itu, jangan terpaku pada uang, teman-teman. Jika tetangga kalian mengemis, umpamanya kalian sukses, punya rumah besar, punya uang banyak, wah sekarang kamu sukses ya, menjadi orang terkaya. Apa sih profesimu? Nggak mungkin kan dia dengan bangga untuk mengatakan bahwa oh saya
profesinya sebagai pengemis dong, nggak mungkin. Jadi kesuksesan itu tidak dinilai dari uang ya teman-teman. Selanjutnya harus mau bertanggung jawab. Ini tips yang ketiga, harus mau bertanggung jawab teman-teman. Jadi ketika kita memulai sesuatu, contohnya dalam konteks penghafal Al-Quran, kita memulai untuk saya pokoknya tahun ini harus bisa menjadi penghafal Al-Quran. Teman-teman mungkin tahu bahwa seorang penghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Jadi proses menghafal Al-Quran itu ada rintangan yang mungkin menghadang teman-teman semuanya, itu pasti. Dan dalam proses untuk mencapai puncak atau mencapai umpama 30 juz, itu pasti ada badai-badai yang akan menerpa kita. Nah, ketika dalam badai-badai itu pasti ada rasa ingin berhenti, ingin udah aja gitu, pasti. Tetapi teman-teman, sebagai orang yang sukses, orang yang mau sukses, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang ia mulai. Kalian sekarang mau menghafal Al-Quran, maka selesaikan apa yang kamu mulai, tanggung jawab apa yang kalian mulai. Nah, sekarang juga kalian mau menulis, mencoba menulis, maka selesaikan tulisanmu sekarang. Enggak sekarang juga ya. Selesaikan tulisanmu, selesaikan apa yang kamu mulai. Meskipun endet berjalannya lambat seperti siput, yang penting selesaikan, tanggung jawab apa yang kalian mulai. Begitu ya guys. Nah, selanjutnya saya yang nomor 4, tipsnya adalah bijak dalam mengelola keuangan. Jadi orang yang sukses itu nggak ada orang yang berfoya-foya guys. Orang yang sukses itu nggak ada orang yang dia menghambur-hamburkan uang tuh enggak. Bukan berarti menilai kesuksesan itu dari uang. Tetapi orang yang sukses sifatnya itu nggak boros guys, nggak boros teman-teman semuanya. Jadi orang yang sukses itu dia akan pintar memanage uang, karena waktu menurut dia adalah uang. Jadi ketika dia bisa memanage waktu, maka dia juga akan bisa memanage uang. Jadi orang yang sukses itu dia yang pandai-pandai mengatur waktunya dan mengatur keuangannya. Yang selanjutnya yaitu membangun relasi dan koneksi. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang sukses, kita harus punya teman yang harus menunjang kesuksesan kita, yang bisa menunjang kesuksesan kita. Banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang sukses, meskipun pada awalnya diacuhkan seumpamanya. Karena berkenalan dengan orang-orang yang sukses itu nggak mudah dan berbagai macam sifat. Maka dari itu kalian harus berusaha untuk membangun relasi dan koneksi kepada orang-orang sukses itu. Karena seorang teman itu akan berpengaruh pada temannya. Jadi pintar-pintar memilih teman yang membuat kalian untuk menunjang kesuksesan kita. Oke guys, mungkin dari itu. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya semua bisa sukses. Sebenarnya kita bisa sukses dengan usaha kita. Sebenarnya kalau kita mengubah kebiasaan kita, maka kita akan bisa menjadi orang-orang itu, menjadi orang-orang yang sukses itu. Maka dari itu teman-teman semuanya, ayo dari sekarang punya target, punya kebiasaan, punya usaha untuk menjadi orang yang sukses. Bagi teman-teman yang sekarang lagi mau mulai menulis, maka ayo mulai dan selesaikan. Bagi teman-teman yang mau menghafal Al-Quran, ayo mulai menghafal Al-Quran dan selesaikan sampai puncak, sampai khatam 30 juz, sampai menjadi mufassiroh atau mufassir, sampai bisa menyampaikan isi-isi Al-Quran kepada keluarga terutama dan kepada masyarakat setempat, dan lebih dahsyat lagi bisa menyampaikan kepada seluruh
umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mau menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi bidan dan lain-lainnya, ayo mulai dari sekarang. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu bisa menunjang kesuksesan kalian, bisa menunjang cita-cita yang akan kalian capai. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.